Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Min khasais al-qasasil Qur'ani tarbawiyun fil maqamil awal. Di antara keistimewaan kisah dalam Al-Quran adalah kisah yang seluruhnya adalah mengandung tarbawi, pendidikan, edukatif, mendidik kita semua untuk menjadi umat yang terbaik. Nah, di antara kisah-kisah Al-Quran ya ibadallah yang diabadikan dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kisah Musa dengan Khidir alaihissalam. Ini penting Bapak Ibu sekalian, agar supaya ketika mendidik anak kita, ya, jangan lebih dahulu mengambil kisah-kisah yang lain sebelum kisah Al-Quran. Ya. Saudaraku sekalian, kisah ini sangat unik, qasasun farid. Kenapa unik? Karena kisah Musa dengan Khidir itu satu-satunya yang diabadikan dalam Al-Quran yang ada dalam surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi ini surat kesenangan orang mana, Pak? Mirip dengan surat Yasin, tapi jangan baca Yasin sama Kahfi saja, Pak. Nanti saya khawatir yang surat yang lain gak dibaca. Seperti semalam Pak, kalau kita hanya baca Yasin saja, Al-Kahfi saja, nanti yang membaca surat Al-Ma'idah siapa Pak? Hah? Makanya dibaca semua aja Pak ya. Dan kemudian ulama mengatakan begitu banyaknya kisah Musa di dalam Al-Quran alaihissalam, faka'annal Qur'an al-Karim unzila ala Musa. Seolah-olah ya, Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Bahkan kalau kita membaca satu surat yang panjang, isinya hanya kisah Musa alaihissalam. Yaitu apa Pak? Surat Toha. Itu dari awal sampai akhir kisahnya. Nabi Musa ada di mana-mana. Di An-Nazi'at ada, Al-Baqarah ada. Sehingga ulama mengatakan seolah-olah itu berarti bukan Pak ya, mirip aja. Al-Quran itu diturunkan untuk Nabi Musa. Nah, apa rahasianya? Ya, itu nanti pelajaran yang lain Pak ya. Pelajaran yang lain insya Allah, kalau itu apa rahasianya nanti tahun depan Pak ya insya Allah kalau kita panjang umur. Sekarang adalah antara guru dan murid. Apa saja pelajaran yang kita ambil ya dari perjalanan guru dan murid, sehingga kehidupan kita ini tidak lepas dari guru dan murid. Suatu saat kita jadi guru, tapi saat lain kita jadi murid. Jadi at-tafaqquh fid-din tidak bisa lepas daripada guru dan murid. Dan kebaikan setiap individu, kebaikan rumah tangga, kebaikan seluruh umat manusia itu tergantung pada tafaqquh fid-din. Makanya Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sangat populer, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Muawiyah radhiyallahu anhu, man yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fid-din. Man oleh ulama lughah dikatakan, man itu bisa untuk mufrad, bisa untuk mutsanna, bisa untuk jama'. Ya bisa untuk satu orang tunggal, bisa untuk dua orang suami istri, bisa untuk seluruh umat manusia. Artinya ya ibadallah, kebaikan setiap manusia dalam tataran individunya, keluarganya, berbangsa bernegaranya sangat berkaitan dengan tafaqquh fid-din. Jadi barang siapa dikehendaki oleh Allah kebaikan, pasti Allah akan fahamkan kepadanya tentang din, tentang Islam secara mendalam. Karena al-fiqhu maknanya memahami Islam secara mendalam. Sehingga ulama hadis mengatakan la khaira, tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak memahami din, memahami Islam secara mendalam. Bapak Ibu sekalian, pelajaran pertama dari perjalanan Musa alaihissalam dengan Khidir alaihissalam, yang pertama adalah ahamiyatut tawadhu, urgensi tawadhu. Tawadhu itu didefinisikan sebagai ulama adalah al-khudu' lil haq, tunduk kepada kebenaran. Meskipun gurunya adalah orang yang tidak diketahui. Bapak Ibu, saya bertanya, gurunya Musa itu diketahui nggak namanya di dalam Al-Quran? Nggak ada kan Pak? Tidak ada. Nama Al-Khidir dari mana itu Pak? Hah? Dari As-Sunnah, tapi Quran tidak menyebutkan.
Kenapa demikian? Karena di antara keistimewaan Al-Quran tidak terlalu memperhatikan nama, ya, tidak terlalu memperhatikan tempat, kejadian tahun berapa. Karena Al-Quran laisa kitabat tarikh. Quran bukan buku sejarah. Inilah orientalis yang tidak paham, salah di dalam memahami Al-Quran, sehingga orientalis mengatakan Quran itu tidak sistematika. Karena ketika menurunkan kisah tidak jelas tanggal berapa, kejadiannya di mana, siapa aktornya. Kalau itu namanya buku sejarah. Al-Quran kitabul hidayah. Makanya kayak ya anjingnya Ashabul Kahfi, ya Pak, siapa namanya? Kita nggak tahu apa ke Charles atau siapa, nggak tahu kita. Karena nggak penting itu. Siapa nama-nama Ashabul Kahfi nggak penting. Yang penting adalah ibrah pelajarannya. Nah, dari sini cara memahami Al-Quran seperti ini, kita insya Allah tidak terjebak dalam kisah-kisah Israiliyat yang tidak perlu. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala menganggap penting, pasti disebutkan. Makanya termasuk Khidir alaihissalam tidak penting. Yang penting kalau kita melihat adalah tawadhu'nya Musa alaihissalam, nabiyyun mursal. Bahkan ulil azmi minar rusul, nabi, rasul, ulul azmi mau berguru dengan orang yang tidak terkenal. Bapak Ibu, saya bertanya, kalau ada tablik akbar, biasanya Bapak Ibu ingin mendatangkan penceramah yang terkenal, ya Pak, atau yang berbobot? Itu di sini atau di luar, Pak? Masya Allah. Makanya nggak disebut. Subhanallah. Itu tawadhu'nya Musa alaihissalam. Makanya Allah berjanji dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tawadhu'a lillah rafa'ahullah. Barang siapa yang tawadhu karena Allah, maka pasti diangkat oleh Allah. Sampai lafdzul jalal disebut 2 kali. Ini kalau dalam balaghah adalah wad'ul, ya, zahir maudhi al-mudmar. Meletakkan isim dohir di tempat isim dohir, karena sudah disebut nama Allah tadi, tapi disebut nama Allah lagi. Man tawadhu'a lillah rafa'ahullah. Kalau pakai rafa'ahu titik sudah cukup. Artinya menggambarkan bahwa orang tawadhu itu benar-benar ditinggikan oleh Allah, ya ibadallah. Ya, makanya Musa alaihissalam, Nabi mursal, mau belajar dengan orang yang tidak terkenal. Saking tidak terkenalnya, ulama berbeda pendapat. Ya, ukhtulifa fi nubuwatihi. Diperdebatkan dalam kenabiannya, apakah beliau ini nabiyun min anbiya'illah atau waliyun min auliyaillah, enggak jelas statusnya. Tapi yang penting Musa diinstruksikan oleh Allah alaihissalam untuk belajar dengan Khidir. Jadi anak-anak kita, Bapak Ibu, latih untuk tawadhu. Orang tuanya juga latih untuk tawadhu. Kita tutup Bapak Ibu sekalian dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma walhamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.